Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aqama hadhihi dunya, telah menciptakan kehidupan dunia ini, langit dan apa-apa yang ada di dalamnya, beserta bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, dari semua penciptaan Allah di muka bumi ini, tidak ada satupun kita dapatkan ketimpangan satu sama yang lainnya. Mereka berjalan seiring dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surah Al-Mulk Allah mengajak kita untuk melihat penciptaan langit. Maka adakah dalam penciptaan langit itu ketimpangan, kekurangan, cacat yang Allah ciptakan? Begitu pula yang ada di muka bumi ini. Maka kita mungkin melihat dahulu gunung begitu hijau, sangat indah dilihat. Di bawah gunung ada aliran-aliran anak sungai yang mengalir dengan jernihnya. Binatang hidup dengan tenang. Semuanya berjalan dengan ekosistem yang damai. Tidak satupun kita dapatkan ketimpangan penciptaan Allah. Dan demikianlah jamaah rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya, manusia, agar di muka bumi ini berjalan di atas keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat adil. Dan ketahuilah jamaah rahmat Allah, ternyata keadilan ini ada lawannya, ada musuhnya, ada yang senantiasa membuat keadilan ini tidak terwujudkan di dalam kehidupan kita. Di mana musuh keadilan itu jamaah rahmat Allah adalah kezaliman. Maka semua musibah, bencana, pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini tiada lain yang tidak bukan karena manusia lepas dari sifat adil dan berlaku zalim dan semena-mena terhadap manusia yang lainnya. Tidaklah hari ini banyak kita jumpai orang-orang yang melarat mati dalam keadaan lapar karena orang kaya tidak berlaku adil dengan hartanya. Tidaklah hari ini zaman rahmatullah kita banyak menjumpai pembunuhan di mana-mana. Orang mudah membunuh orang lain. Bahkan ada orang yang membunuh tanpa sebab. Dia hanya membunuh, saya hanya ingin membunuh, tanpa ada alasan syar'i. Maka semuanya dilakukan dengan kezaliman jamaah rahmatullah. Dan sungguh kezaliman ini adalah merupakan di antara dosa besar. Tidaklah seseorang itu melakukan kezaliman kecuali kelak dia akan mempertanggungjawabkan semua kezaliman yang telah dia lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa man yadhlim minkum nuziqahu 'adzaban kabira." Maka siapa di antara kalian yang berlaku zalim, berlaku semena-mena terhadap orang lain, maka kelak kami, kata Allah, akan memberikan azab yang pedih bagi mereka. Maka lihat jamaah rahmat Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Setiap kita hendaknya memperhatikan kezaliman apa yang telah kita lakukan, yang kelak akan membuat kita berpayah-payahan di hadapan Allah. Yang kelak kezaliman itu akan menahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak kezaliman itu yang kita lakukan, apakah zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada manusia, terlebih lagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap manusia, setiap jiwa melihat kezaliman apa yang telah dia lakukan, yang harus dia selesaikan sebelum datang kematian padanya. Maka jangan main-main jamaah rahmatullah dengan kezaliman. Di antara bentuk kezaliman yang banyak dilakukan manusia adalah sukanya lisan ini menggibah saudara kita. Sukanya lisan kita ini mengunjing saudara kita.
sukanya lidang ini mencaci saudara kita, sukanya lidang ini menuduh saudara kita. Hati-hati jamaah rahmat Allah. Jangan sampai lisan ini yang menyebabkan semua amalan kita tidak ada gunanya di hadapan Allah. Jangan sampai lisan ini yang menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin salatnya, rajin berpuasa, banyak bersedekah, cuma lisannya sangat kasar. Lisannya suka menggibah orang lain, lisannya suka menghina, menyudutkan orang lain." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya finnar." Wanita seperti ini, walaupun banyak ibadahnya, maka ibadahnya terhapus dengan kezaliman yang dia lakukan, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sahabat ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, juga ada seorang wanita, biasa-biasa salatnya, puasanya juga biasa-biasa, dan sedekahnya juga biasa-biasa, namun dia menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya, dari menggibah saudaranya, dari menyudutkan saudaranya." Maka Nabi SAW mempersaksikan wanita ini berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah rahmatullah. Nabi SAW menyampaikan dua keadaan wanita. Banyak ibadahnya, namun dia berlaku zalim. Dan suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibunda Aisyah adalah merupakan istri Nabi kita SAW. Namun Aisyah ini cemburu kepada Sofia. Dan Nabi SAW juga punya istri namanya Sofia. Di mana Sofia ini jamaah rahmatullah adalah wanita yang dicemburui oleh Aisyah karena parasnya cantik. Hingga suatu ketika Aisyah mengatakan, itu Sofia itu wanita kecil di hadapan Nabi SAW. Lihat jamaah rahmatullah. Nabi menegur Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Yakfiki ya Aisyah." Cukup engkau apa yang kau katakan wahai Aisyah. Andaikan perkataanmu ini, cacianmu kepada Sofia, kau mengatakan Sofia wanita yang kecil, ini dicampurkan perkataanmu ini, dicampurkan dengan air lautan yang luas, maka sungguh air lautan itu akan tercemari dengan busuknya dosa yang kau ucapkan. Dia zaman rahmatullah. Hari ini orang mudah mengatakan si fulan teroris. Hari ini orang mudah mengatakan si fulan begini. Hari ini banyak orang mengatakan si fulan seperti ini. Demi Allah, setiap lisan yang kita ucapkan berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin akan dihitung di hadapan Allah. Hati-hati jamaah rahmatullah. Ini baru satu dosa lisan. Begitu pula satu ketika ada dua orang yang diutus oleh majikannya kepada Nabi SAW. Di mana ketika mereka sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi melihat ada daging yang menempel di mulut-mulut mereka. Maka Nabi kemudian SAW mengatakan kepada dua sahabat ini, "Acara apa yang dilakukan oleh si majikanmu sehingga kalian makan daging?" Maka sahabat ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak makan daging. Kami belum pernah makan daging beberapa hari ini." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sungguh di mulut-mulut kalian ada lendir-lendir daging yang menempel di mulut kalian, dan boleh jadi itu adalah kehormatan kaum muslimin yang sementara kamu gibahi. Kau ceritakan kejelekan saudaramu tanpa sepengetahuannya, maka demikianlah jamaah rahmatullah, di antara dosa besar adalah menggibahi, menceritakan keburukan orang lain. Hati-hati. Apakah kita mungkin di antara kita menceritakan tetangga kita, aib-aib tetangga kita, menceritakan kejelekan saudara-saudara kita? Maukah kita berani meminta penghalalan dari cerita busuk yang kita lakukan kepadanya? Maka demi Allah kita tidak akan berani. Namun jamaah rahmatullah, sungguh semua ucapan kotor kita, semua ucapan lisan yang buruk ini, yang berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin, itu akan dihisab oleh Allah. Maka hati-hati kita. Zaman ini zaman banyak fitnah. Zaman banyak orang membuat makar. Orang-orang kafir mengatakan kaum muslimin adalah teroris. Sehingga di sebelahan dunia banyak orang mengatakan yang berjenggot, yang cina-cingkrang itu teroris. Hati-hati jamaah rahmatullah, hitungannya berat di sisi Allah. Boleh jadi inilah yang menghalangi Anda masuk surga, karena perkataan ini mungkin Anda pernah lupakan.
Mungkin bertahun-tahun Anda sudah lupakan perkataan itu. Anda pernah menyakiti saudara Anda dengan lisan Anda. Anda pernah mengatakan si fulan begini, Anda pernah mengatakan si fulan demikian. Anda sudah lupakan bertahun-tahun. Namun boleh jadi inilah yang menghalangi Anda masuk surga. Ini baru satu kehormatan. Maka bagaimana dengan lagi orang yang membunuh saudaranya tanpa hak? Membunuh kaum muslimin tanpa hak, itu besar hitungannya zaman Allah. Dan kelak pertama kali yang akan disidang oleh Allah adalah darah. Hari ini Masya Allah, na'udzubillahi min dalik, banyak kezaliman. Ingat zaman Allah, ketika banyak aksi, ketika banyak kita dapatkan fitnah-fitnah di zaman ini, tidaklah muncul fitnah ini kecuali karena kezaliman. Tidak bisa tidak. Banyaknya aksi zaman Allah karena banyaknya kezaliman. Dan demikianlah zaman Allah, wattaqudz zulmah. Maka hati-hatilah kalian dengan kezaliman. Wattaqudz zulmah. Maka hati-hatilah kalian dengan kezaliman. Fa innadz zulmah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah zulumatu yaumil qiyamah. Dia adalah merupakan kezaliman pada hari kiamat. Dan kelak nanti pada hari kiamat, ketika kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka kita akan melihat manusia, wajahnya akan buram, wajahnya akan gelap. Maka semuanya manusia akan memiliki kegelapan di wajahnya, dengan sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Maka harta yang kita ambil tanpa hak, kembalikan zaman rahmat Allah. Kita yang pernah mengambil barangnya orang lain, kembalikan zaman rahmat Allah. Harta manusia yang pernah kita ambil, sekarang banyak mafia tanah. Hati-hati kalian. Ingat zaman rahmat Allah, mafia tanah. Kami ingatkan kepada kaum muslimin, korupsi, nepotisme, kembalikan memang zaman rahmat Allah. Karena kelak di padang mahsyar tidak ada lagi dolar, tidak ada lagi rupiah yang kita akan bayarkan kezaliman yang kita lakukan. Tetapi kata Nabi SAW, atadaruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Adalah orang yang banyak ibadahnya, rajin bersedekahnya di dunia, namun kelak di akhirat mereka semuanya kebaikannya diambil, karena tidak bisa dibayar dengan dolar, tidak bisa dibayar dengan rupiah. Maka kezaliman itu akan dibayarkan dengan kebaikan. Ketika kebaikan kita sudah habis, maka orang yang pernah kita zalimi ini, maka dosa-dosanya akan kita tanggung. Maka itu adalah orang rugi. Maka zaman rahmatullah, selesaikan kezaliman itu sebelum kita mati. Selesaikan kezaliman yang pernah kita lakukan. Kembalikan semua hak kaum muslimin yang pernah kita ambil, haknya negara yang pernah kita ambil, kembalikan zaman rahmatullah. Karena jangan sampai inilah yang menghalangi kita dari kebaikan hidup di dunia. Inilah mungkin penyakit yang kita derita yang tidak pernah kunjung sembuh, karena doa-doa orang zalim, karena doa-doa anak-anak yatim, karena doa-doa orang yang melaknat mereka yang memakan harta kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Sungguh kehidupan dunia ini singkat jalan. Tidak lama kita menikmati kehidupan dunia. 60-70 tahun dan sangat singkat. Tadi kita berada di pagi hari, tahu-tahunya sudah siang hari. Tadi kita berada di siang hari, sebentar di siang hari kita sudah masuk sore hari. Begitu seterusnya zaman tertentu. Dan kita melihat dan menyaksikan satu demi satu tanda hari kiamat semakin berada di depan mata kita. Kezaliman demi kezaliman telah terjadi. Pembunuhan di mana-mana telah terjadi. Nauzubillah min dzalik wa rahmatullah. Pintu gerbang hari kiamat semakin mendekat. Maka hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Tiga zaman Allah. Sungguh di padang mahsyar, pada hari kiamat kelak, orang yang pernah membunuh orang lain, maka dia akan mencari orang yang pernah membunuh, orang yang pernah dia bunuh. Tapi apakah mampu dia mencari dengan semua jumlah manusia yang sangat banyak yang Allah kumpulkan semua manusia pada hari kiamat, dari mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir? Sanggupkah mereka mencari orang yang pernah dia bunuh? Untuk apa mereka mencarinya? Minta penghalalan agar dosa yang dia lakukan kepada orang lain itu diselesaikan. Namun hati-hati jangan Allah. Kehidupan di dunia ini, maka perlu kita hati-hati. Apa yang kita makan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggungjawaban. Suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istrinya, istri kepada suaminya, kedua orang tua kepada anaknya, pemimpin kepada rakyatnya. Maka jauhilah perkara-perkara kezaliman.
karena inilah yang akan membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على أن يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.